Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Pak ini pengurus LDI, DPD DPW Pak? DPW, DPW LDI DPW Papua. saya wakil ketua, tapi di DPD kota juga sama, saya wakil ketua DPD juga. Kota juga. Terus di MUI juga Pak ya kalau nggak salah? Di Ini MUI. juga sama, di MUI wakil ketua bidang kerukunan di provinsi, di kota juga sama, wakil ketua bidang Papua. kerukunan umat beragama. Nah, ini putranya tahfidz Quran. Coba ceritakan Pak, apa prestasinya yang terakhir didapat ini Pak? Siapa namanya kemarin? Kalau yang terakhir ini Siapa namanya? MTQ Sultan Farel Al Ghassan. Nah ya, kemarin juara apa kemarin kalau nggak Sultan. salah? Yang terakhir itu. Kalau yang tahun ini 2020 ya, itu sampai provinsi Pak. Nanti di nasional November. Di Juara? MTQ Juara 28. juara Juara satu Pak. rank juara berapa tuh? Belum. Juara satu. Oh, juara satu tingkat provinsi ya? Tingkat provinsi ya kan dari distrik dulu kan. Kalau di sini kan penyaringannya itu kan dari distrik, kota, provinsi. Nah ini tinggal di nasionalnya nanti. Mudah-mudahan nanti di nasional dapatlah. Amin. Jadi di provinsi sudah lolos belum untuk nasional? Sudah. Sudah lolos. Sudah. Jadi nanti tinggal ke nasional ya? Tinggal ke nasional ya, MTQ ke-28 ini. MTQ ke-28 ya. Kapan sih itu, Pak? Kalau di nasional ya ancar-ancarnya November karena ini kan COVID belum ini ya. Belum selesai ya. Iya, tapi kalau tempatnya jelas di Sumatera Barat, Padang. Oh iya, di Sumbar ya, betul. Jadi sekitar 2 bulan lagi lah ya. Itu udah berapa juz, Pak, Putra? Udah berapa juz, Pak? Sebetulnya dia itu sudah 10 juz ya, 5 di depan, 5 di belakang. Kan targetnya itu tahun depan atau tahun ini itu ikut iktibar di LDI ya. Kalau ada yang 10 juz tuh kan. Kalau iktibar di LDI kan minimal 10 juz. Tadinya kita mau ikutkan ke situ. Cuma kalau yang di MTQ kemarin, oh ya, kalau yang tahun lalu itu sempat ke nasional juga. Tapi nggak dapat. Nggak dapat ya? Ya, tahun 2019 itu ke nasional, sempat ranking 20-an lah. Kemarin itu. Nah, terus, tetapi kalau di Porsadin, Pekan Olahraga Seni Dinia, itu dapat perunggu, Pak. Perunggu ya? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya, juara 3 nasional. Tingkat? Nasional. Tingkat apa? Tingkat nasional. Enggak usia? Porsadin. Usia, enggak umum? Iya. Untuk tahfidz, kategori tahfidz dan apa namanya, kan itu kan ada kategorinya Pak ya, ada kategori tilawah dan tahfidz. Oh, jadi nggak ada untuk 1 juz 5 juz itu tilawah dan tahfidz. Jadi membaca dilagukan, baru nanti dites hafalannya. Oh, nggak ada. Nah, ini kan umurnya masih Umurnya kan masih 12, Pak. Oh, 12 masih ya? Baru SMP kelas 1. Iya, SMP ya? kelas 1 ini. Baru masuk SMP. Selama ini apa aja, Pak, prestasinya, Pak, dari 3 tahun terakhir ini yang didapat? 3 tahun terakhir itu sudah. 2 tahun ya. 2 tahun terakhir itu yaitu sampai nasional yang di Porsadin, Pekan Olahraga Seni Dinia, tingkat dinia. Kebetulan dia mewakili ada salah satu dinia di sini, itu sampai mendapat perunggu, Pak. Perunggu ya? Perunggu yang diadakan di Bangka Belitung, nggak itu? Bangka Belitung. Nah, itu dia menghafal tuh sejak usia berapa dulu tuh, Pak? Gimana ceritanya bisa umur segini sudah 10 juz itu, Pak? Bisa diceritakan? Nah, itu kan memang dulu kan ya, kalau ya kebetulan saya ngajar sendiri anak-anak ini sudah bisa baca Quran. Sebetulnya nggak target dulu sih yang kita baca, yang sama lah dengan orang tua lain. Ya bagaimana anaknya bisa baca Quran dengan baik begitu saja. Ya, kita ajarin sendiri tiap habis
subuh, tiap habis maghrib sampai isya. Lama-lama kok hafal dia. Kita tes toh, kita ikutkan lomba-lomba gitu. Pertama dia di STQ ya, MTQ dia di tingkat distrik itu nggak bisa Pak, nggak lolos, nangis dia karena nggak bisa tilawah. Umur? Tidak bisa melanjutkan. Umur berapa waktu itu? Masih kelas 4. Kelas 4, 2018, kelas 4. Kelas 4 ya. Kelas 4 SD itu sudah ikut. Nah, terus tahun berikutnya STQ, Seleksi Tilawatil Quran tahun 2019 sampai nasional itu. Sudah sampai nasional. Sampai nasional. Kebetulan ada yang ngajarin untuk tilawahnya itu. Ya, memang kalau di rumah ini kan anak-anak ini umur 5 tahun itu sudah hatam Pak Al-Quran Pak. Baca itu sudah hatam. Hatam dalam arti disimak ya. Jadi bukan hatam baca sendiri. Karena saya koreksi betul tajwidnya apa, artinya dari segi tajwid memang kita koreksi betul. Walaupun kalau nanti akhirnya anak-anak itu bisa melakukan itu dari luar sana nanti, ada guru yang datang begitu, yang sukarelawan datang dari itu, ya kita sambut, datang ke rumah ngajarin gitu. Kira-kira 2 bulan gitu, sampai tembus nasional gitu. Tembus nasional ya. Walaupun di nasional di ranking 19 dari 34 provinsi ya, 2019. Nah ini 2020 di MTQ ini, ajang MTQ, ya kita ikutin lagi dari distrik, kota, provinsi sampai provinsi juara 1, nanti November ke Padang ya, ke nasional. Ya mudah-mudahan. Nah, karena kalau dari segi umur Pak Edi ini masih bisa sampai kelas 3 SMP. Ya. Untuk kategorinya dia. Masih ya, karena kan ada kategori rentang waktunya toh. Ya, tapi kita siapkan juga nanti, karena di kota dari ketua LPTQ kota berharap benar bahwa anak ini nanti jenjangnya masih banyak gitu. Masih panjang ya. 5 juz, 10 juz. Ya, masih panjang, masih nanti sampai remaja, sampai dewasa bahkan. Jadi diharapkan nanti kalau mampu ya sampai 30 juz. Seperti itu. Cuma kan kalau target kita sih ya silakan ya toh. Kemarin kan saya diskusi juga dengan kawan-kawan LPTQ sebetulnya, karena mereka melihat bahwa ini kan anak saya ini paket lengkap, suaranya bagus, lagunya bagus, hafalannya bagus. Cuma kan kita pilih nanti, biasanya nanti setelah 5 juz itu anak itu ketahuan dia mau ke tilawahnya saja atau ke tahfidnya saja. Karena kalau sudah 10 juz itu tidak perlu tilawah. Gitu. Jadi Pak Saiful bagaimana mendidik putranya sehingga bisa menjadi seperti itu Pak? Bisa diceritakan? Ya itu kan apa ya, memang dari awal anak-anak ini memang diajarin ngaji dulu. Ya. Sistem saya waktu kecil saya kebetulan saya di Madura. Di Madura, kebetulan orang tua juga kan ya ketua Muhammadiyah, tapi ibu saya kan dari orang NU. NU itu kan pengajiannya itu ketat ya, anak-anak di Madura. Jadi memang saya memang dengan istri sudah dari awal sudah niat bahwa anak ini harus bisa ngaji dulu. Dan dibandingkan membaca Latin begitu. Memang terbukti anak-anak ini, kakaknya itu umur 3,5 tahun itu sudah bisa baca Quran. 3,5 tahun? Sudah bisa. 3,5 tahun, ya. Kalau si Farel ini 4 tahun. 4 tahun tuh sudah hatam Pak, Pak. Sudah hatam pertama. Jadi anak di rumah ini memang dididik untuk menghatamkan Al-Quran secara bacaan itu berulang-ulang, nggak hanya sekali. Jadi pertama itu ya sekedar bisa baca lah, kita nggak teliti itu tajwidnya, begitu nanti diulangi lagi, ini begitu juga, diulangi lagi nanti periksa, oh ini panjang pendeknya sudah dimulai diatur, ketiga ini nanti keempat itu tebal tipisnya, begitu. Kebetulan ada lomba-lomba festival anak soleh itu ya selalu kita ikutkan itu, yang walaupun tingkat-tingkat misalnya surat-surat pendek gitu dari kecil sudah diikutkan. Terus itu kan
sampai ke MTQ atau STQ itu kan karena memang ya karena bergaul saja. ada perlombaan ya kita ikut begitu saja. Walaupun dari awalnya kita buta seperti apa sih sebetulnya ikut lomba itu. Jadi, nah kalau untuk menjaga hafalannya biar nggak hilang gimana Pak? Kan suka sekarang hafal besok lupa. Setiap hari. Hah? Ya harus setiap hari Pak. Harus setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari diderus itu. Iya. Makanya kan itu kan banyak ratingnya dia waktu kecil itu. Ya ini peringatan juga bagi kita. Dulu bagus. Iya. Nah, sekarang hilang. Iya. Hilang. Terpengaruh gadget ya, atau mungkin main game. Itu juga pengaruh. Karena nggak pernah istilahnya murojaah ya? Iya, harus di murojaah tiap hari itu. Harus tiap hari Pak. Harus tiap hari. Nggak bisa apa ya, sudah hafal sudah tidak. Itu bisa hilang. Jelas bisa hilang. Jadi makanya sebetulnya banyak orang yang sinis dengan program pemerintah tentang MTQ dan STQ loh. Tapi begitu kita masuk di dalam ternyata memang itu positif sehingga menggerakkan orang-orang untuk belajar standar bacaannya seperti apa. Oh bayangin saja kalau misalnya tidak ada ajang itu, maka standar bacaan itu ngawur nanti. Masing-masing mengklaim ini yang terbaik, tetapi begitu ada MTQ ini kan, nah minimal imam-imam masjid itu mengambil dari orang-orang itu bacanya bagus. Ya, iya. Tidak hanya hafal, tetapi juga standar bacaannya juga terkonfirmasi begitu. Standar bacaan yang seperti ini, bukan misalnya seenaknya sendiri. Nanti bisa-bisa nanti orang Jawa pakai lagu Jawa begitu. Itu kan sesuai dengan ayatnya Pak. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Iya, iya. Jadi Al-Quran itu dengan bahasa Arab, tentu juga logatnya bahasa Arab. Makanya sempat dikritik pada waktu di tanah itu melanggamkan Al-Quran dengan langgam Jawa, dikritik. Memang tidak haram, tetapi kan kalau dilihat dari anzalnahu Qur'anan Arabiyyan dengan bahasa Arab, tulisan Arab dan lafal Arab, tentunya harus kita menjuga ke sana. Walaupun itu tidak ada misalnya dianggap bahwa itu haram atau sekedar melafalkan saja. Nggak bisa, memang harus ini. Memang harus ini positifnya di situ. Sehingga anak-anak berlatih terus. Di MTQ itu Pak, kalau di STQ itu nggak ada tartil. Kalau di MTQ itu ada tartil. Jadi memang dari terendah itu tartil. Harus satu juz dengan tilawah, baru 5 juz, ada 10 juz, ada 20 juz, ada 30 juz. Ini untuk hafiznya saja. Ada yang tilawah anak-anak, ada tilawah remaja, khusus tilawah saja. Ada. Jadi ada sekitar 23 kan. 23 ajang itu, 23 kategori di MTQ itu. Jadi termasuk kaligrafi. Termasuk mahrotnya harus benar ya. Ya harus benar. Makanya itu tadi secara tidak sengaja orang yang mengikuti MTQ itu distandarkan. Dia punya bacaan itu distandarkan. Gitu. Lepas dari itu adalah itu apa kita nggak ngerti lah. Tetapi begitu kita ternyata standar bacaannya itu nanti, makanya nanti kan pada tingkatan tertentu bisa ngimamin di mana-mana. Memang ada semacam sertifikatnya itu. Nah sekarang di kota Jayapura ini ngambilnya memang hafiz-hafiz yang pernah ikut MTQ atau STQ itu paling tidak untuk standar imam-imam di masjid-masjid yang besar. Dan memang itu disewa atau memang mereka dikontrak begitu. Nah untuk murojaah itu ditarget nggak Pak? Mungkin setiap habis sholat 5 waktu berapa apa namanya? Ya, seharusnya kalau ini ditarget Pak. Kalau bundanya itu target itu 1 halaman. 1 halaman setiap habis sholat? Iya. Kalau murojaah itu bisa lebih Pak. Dulu kalau bacaan saja saya itu kan targetnya waktu kecil saja, waktu kecil belajar baca saja targetnya itu 2 lembar. 2 lembar itu berarti kan 4 halaman Pak. 4 halaman ya. Ya, kalau standar untuk belajar mempersungguh lah ya. Habis maghrib itu bisa 4 halaman.
Tapi kalau murojaah, penambahan itu bisa 1 lembar, tapi nanti kan diulang lagi. Ya memang kita konsentrasinya harus ke situ. Kalau misalnya dengan yang lain ya bisa hilang. Hilang ya. Nah, terus sehari-harinya anak seusia itu apakah seperti yang lain juga, Pak? Kan sekarang kan orang nggak bisa lepas dari gadget itu. Oh, kalau ya seperti biasa main ya namanya anak kecil, tapi kebetulan anak-anak ini belum sampai ke gadget ya, belum punya HP ya. Dia kalau sekarang kan sekolah online masih pakai laptop, masih pakai ini wifi di rumah, pakai bersama-sama. Jadi memang saya larang untuk game itu, memang nggak boleh lah. Ya. Karena nggak ada ceritanya gitu. Pinter game juga pinter baca Quran itu belum saya temukan gitu loh. Kalau mau pinter game saja. Kalau mau pinter habis Quran saja. Bisa dua-duanya itu belum ketemu saya. Belum ada ya. Belum ada contohnya. Belum ada kayaknya. Karena bisa hilang itu. Bisa hilang. Ya? Biasanya kalau saya perhatikan itu biasanya didengar itu nanti loncat 1 ayat. Hilang 2 ayat, loncat. Dia langsung loncat dia. Loncat. Biasanya begitu. Nah, selain game itu apa aja Pak yang bisa menghilangkan hafalan itu? Nonton TV, Pak. TV. Nonton TV bahaya. Jangan terlalu serius nonton TV itu. Mungkin kalau di rumah kan dibatasi ya, kita nonton bersama misalnya olahraga. Iya. Ya, tadi ada GP apa itu? Motor GP itu ya, kita nonton yang tapi jangan terlalu serius. Tapi kita memang, ya kalaupun nonton TV ya tentang Al-Quran, anak-anak ini juga kalau browsing di internet tentang ini ya, tentang Quran itu, tentang di YouTube itu tentang melafalkan ayat yang bagus, bagaimana begitu. Jadi bukan hiburan-hiburan itu ya? Bukan, Pak. Ya pernah, kalau hiburan ya pernah, tapi kita nggak ke ini. Biasa kita tonton bareng kalau. Karena apa ya, kalau dibiarkan nonton sendiri kadang-kadang bisa menyimpang itu, Pak. Pemikiran kan lain toh dengan yang disampaikan di TV itu kan, kalau pikiran kita mengikuti itu, apalagi anak kecil, nanti bisa bahaya. Harus kita bimbing, dan di situ ada sedikit-sedikit memang harus ada pengertian, oh ini begini, oh begini. Butuh tipnya, Pak. Tip agar anak bisa ya mempersungguh agamanya, tahfidz Quran. Apa Pak mungkin bisa disampaikan? Ya sederhana saja ya, kita baca. Kalau memang kita pengen menghafalkan Quran ya setiap hari saja, walaupun sebentar. Saya sendiri masih ya, setiap hari masih menghafal Al-Quran. Yang pernah hafal hilang lagi, saya tadarus lagi, penambahan itu. Jadi dibaca di dalam mengimami, kalau jadi imam itu bagus, Pak. Ya. Jadi mungkin Pak Edi bisa praktekkan itu. Jadi kalau ngimami keluarga, dibaca saja, Pak. Dibaca, jangan itu saja. Kalau saya itu tipnya secara pribadi itu, kalau baca Quran saya selalu berurutan. Biasanya gini, kalau misalnya rakaat pertama itu ad-duha, maka rakaat kedua saya alam nasroh, gitu. Kalau rakaat pertama asyam, rakaat kedua al-lail. Itu juga dipraktikkan oleh Nabi. Begitu. Kalau sholat isya biasanya Nabi asyam dengan al-lail. Kalau Jumatan biasanya sabis marabbikal a'la itu dengan hal ataka hadithul qasiyah. Jadi berpasang-pasangan begitu. Itu mengekalkan. Ya. Jadi jangan ini bukan, memang tidak harus, nggak ada hadis yang mengatakan, tapi hanya sekedar bahwa kita mengingatkan gitu, supaya otak kita ini terprogram ya. Untuk, dan juga misalnya begini, saya biasanya kalau maghrib ngimamin ya pakai surat pendek-pendek, itu saya berurut, maghrib besoknya saya lanjutkan. Misalnya ad-duha, alam nasroh, nanti malam berikutnya itu wattini waz zaitun, terus dilanjutkan Iqra, dan seterusnya begitu, Pak. Jadi setiap hari kita ini, nanti kalau sesuai dengan ini hafalan kita, nanti kalau sudah sampai An-Nas kita ulangi lagi gitu. Itu biasanya nambah nanti, Pak. Nambah hafalannya ya? Biasanya. Iya, nambah karena kesungguhan kita kan, kita mengingat terekam di otak kita,
kita berusaha mengingat ya, di pause dengan satu hari 24 jam dibaca lagi, nanti hari besoknya maghrib berikutnya kita masih ingat, oh maghrib kemarin saya baca ini, saya sekarang baca ini. Itu sekedar saja, itu apa saya. Ada juga yang tahfidz itu mengingat ini Pak, mengingat apa, pojok Quran, pojok atas dan pojok bawah. Itu ada yang begitu ya, bisa masing-masing lah itu. Jadi mempersungguhnya itu ya Pak ya, yang penting mempersungguhnya itu ya, dibaca tiap hari. Jadi seperti imam lupa itu ya lupa Pak, bukan tidak bisa, itu lupa memang lupa itu ada gitu loh. Nah kalau lupa itu nanti segera disimak, nanti begitu selesai ngimamin segera pulang ke kamar, dilihat itu. Biasanya saya segera lihat, kenapa saya lupa ini. Nah, besoknya kita baca lagi. Ya, jadi saudara, tadi dengan Pak Saiful yang mempunyai putra tahfidz Quran, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya, kaum muslimin yang pengen menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, mudah-mudahan manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.